Ya, karena Israel adalah nabi kita. Ya, itu liciknya mereka. Makanya kita nggak boleh melaknat Israel. Nggak boleh. Karena la'an Israel nama Nabi Yakub. Ini liciknya mereka. Ya, terkait masalah Isra Mi'raj ya, ini beredar di dunia maya ya. Ada batu yang ngawang, yang melayang. Ya, ini hoax ya. Ya, ini batu katanya pengen ikut naik, pengen ikut Mi'raj. Ya, ini hoax. Hadirin Bapak Ibu rahimana wa iyyakum ajmain. Sebelum kita mengupas lebih dalam tentang apa makna Isra dan Mi'raj, kita kupas terlebih dahulu makna Isra. Isra berasal dari kata, menurut bahasa, dari kata saro. Ya, artinya perjalanan di malam hari. Jadi kalau orang dalam bahasa Arab yang pergi di malam hari, jalan di malam hari, itu namanya Isra atau Saro. Kita pernah dengar namanya Israel. Tahu Pak, Israel itu siapa? Nama lain dari Nabi Yakub. Ya, Bani Israel berarti Bani Yakub. Bani Adam, keturunan Adam. Kalau Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. Ya, cuman berjalannya waktu, liciknya orang Yahudi, mereka menggunakan lafaz negaranya Israel. Karena ketika mereka berbuat anarki, orang-orang Islam tidak akan mau melaknat nabinya. Ya, karena Israel adalah nabi kita. Ya, itu liciknya mereka. Makanya kita nggak boleh melaknat Israel. Nggak boleh. Karena la'an Israel nama Nabi Yakub. Ini liciknya mereka. Ya, ya. Kalau Yahudi bilangkan laknat orang-orang Yahudi. Kembali bahwa Isra adalah dari kata sara yang berarti perjalanan di malam hari. Secara istilah bermakna perjalanan Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina pada malam hari dengan mengendarai buraq. Nah, kemudian hari rahmati Allah, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Secara bahasa, alat atau kata yang menunjukkan sarana melakukan sesuatu. Dari kata aroja, naik ke atas. Kalau bahasa kita apa? Kalau buat naik tangga, itu aroj. Ya, alat untuk naik ke atas namanya aroj. Ya, sehingga maknanya secara bahasa suatu alat yang dipakai untuk naik, baik berupa tangga dan lainnya, itu dalam secara bahasa. Adapun secara istilah, Mi'raj bermakna naiknya Nabi SAW pada malam hari dari Baitul Maqdis ke langit hingga ke Sidratul Muntaha. Nah, ini terkait masalah Isra Mi'raj ya, ini beredar di dunia maya ya. Ada batu yang ngawang, yang melayang ya. Ini hoax ya. Ya, ini batu katanya pengen ikut naik, pengen ikut Mi'raj ya. Ini hoax karena ini sebetulnya nggak melayang, ada batu yang nempel ya. Ya, ini banyak hoax yang disampaikan oleh orang-orang untuk merusak akidah kaum muslimin. Hadirin jamaah Masjid As-Sa'adah rahimana wa iyyakum ajma'in. Isra Mi'raj ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya setelah beliau diberikan ujian berupa wafatnya istri tercinta, wafatnya pamanda yang senantiasa membelanya, dan ketika itu Nabi seakan-akan sendiri. Di saat menghadapi begitu besarnya ancaman yang disampaikan oleh kafir Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala mengisrakan beliau dari Masjidil
Haram menuju Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa lah Nabi memimpin salat sunat, di mana beliau mengimami para nabi. Setelah itu beliau dimi'rajkan oleh Allah bersama malaikat Jibril. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di saat itulah Nabi melihat ada sosok yang luar biasa besar tingginya, bahwa Nabi SAW dalam hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari, ya, khalaqallahu Adam wa tulhu situna dzira'an. Allah menciptakan Nabi Adam, tinggi Nabi Adam 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih sekitar 27,5 meter tinggi Nabi Adam, ya, tingginya. Bu, kalau 27 meter jempolnya segede apa, Bu? Ya, jempolnya, ya. Subhanallah. Yang pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau memalingkan wajahnya ke kanan, beliau senang. Tetapi ketika beliau memalingkan wajahnya ke kiri, beliau sedih. Kenapa hal itu terjadi? Nah, malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan, itulah umat-umat atau putra putri dari Nabi Adam. Ketika mereka kanan adalah keturunan Nabi Adam yang masuk ke dalam surga. Ketika melihat ke kiri, beliau sedih karena melihat ada keturunannya yang masuk ke dalam neraka. Ya, akhirnya beliau naik, ya, bersapa, ya. Beliau naik ke atas ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa adalah nabi yang sampai saat ini masih hidup dan akan turun ketika di akhir zaman. Ya. Nomor 3 bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.